sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan tayangkan ya, dan sambil saya tayangkan video ini, bagi sobat waras yang pengen gabung memberikan komentar ya, silakan masuk ya, pro kontra masuk aja, kita bahas bersama tayangan ini. Dan ini videonya ya, sobat waras bisa lihat ya videonya di layar kaca ya. Ini ya, saya tidak menerima tudingan gereja liar. Jadi mereka ya, kelompok-kelompok Islam ini mengatakan bahwa gereja liar, dan mereka meminta agar polisi menangkap ya, menangkap para pendeta atau jemaat setempat ya. Saya tidak bisa menerima tudingan gereja liar, meminta aparat menangkap kami dan memasang polis lain. Ya, ini GMS Mawar Saron ya, Mawar Saron, dan ada tagar sini GMS Binjai. Jadi ini di Binjai terjadi, gereja ya Kristen Partai Solidaritas Indonesia. Ini dimuat oleh Deddy Maurits ya, Deddy Maurits yang memuat ini, dan sudah ada sekitar 288 komen dan ada 712 like ya, dan membagikan sudah 128. Dan sobat waras, saya mohon Anda bantu kami ya untuk memviralkan ini. Harus kita viralkan ya. Viralkan ya, di mana ini? Viralkan ya Tuhan, apalagi yang terjadi di negeri Indonesia ini ya. Bang ya, pemerintah mana ya, nggak tahu saya pemerintah di mana lah, mungkin pemerintah masih sibuk urus Al Zaitun kawan-kawan ya. Viralkan ya, ini viral ya. Saya juga harus membantu memviralkan ini. Viralkan. Apaan lagi ini ya, sekali-kali ya 2 masjid harus disegel. Ya, nggak semua punya izin ya. Ya kenapa ini pemutar merasakan sekali ya, dari buahnya kita mengenal isinya. Jadi jangan heran kawan-kawan, berita di Arab Saudi, bahkan di dunia Arab, banyak sekali orang-orang Islam yang sudah murtad, memilih jadi ateis. Ya, dan jangan heran juga kemarin ya, Salman itu yang dari Turki itu membakar Quran ya, bahkan menendang Quran, menginjak Quran, dan itu dia dikecam. Bahkan orang-orang Islam Indonesia pun mengecam perbuatannya. Tapi kenapa kalian terlalu sibuk mengecam yang di luar negeri? Tidakkah kalian juga mengecam ya kelompok-kelompok Islam, saudara-saudara Islam kalian di Indonesia yang melakukan aksi biadab seperti ini? Di mana ya keadilan di hati kalian? Kok kalian mengecam orang yang jauh, tapi orang yang di dalam negara ini, di muka saudara-saudara diam. Ya, MUI mengecam, ya Swedia dimaki-maki, tapi a apakah MUI juga mengecam kelompok-kelompok Islam yang bajingan dan begitu jahat ini? Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bung Rocky sudah hadir bersama saya di room ini. Kita saksikan video ini sobat. Ya, Tuhan memberkati. Mana bapak wali kota, mana bapak camat, mana bapak sekda, ini pak, tolong dicermati dengan cara pemikiran tadi pak. Baik, saya pikir yang disampaikan dari aliansi bagaimana pengalaman kerja bapak polisi ini di Jepang, jadi sebagai pengalaman bagi kita dan beliau ini betul sekali. Ya. Maaf, saya sudah dari kejadian sudah parah, kontrol, jadi ini semua. Ya, sudah banyak pengalaman itu kita bapak kita diindahkan pak. Ya, ini bukan ancaman. Ini saya kata ini dari ceritakan sebuah kejadian yang terjadi. Jangan terulang kembali. Itu aja bapak-bapak ya,
dan tadi sampaikan Bapak tadi di Batu Bekam. Ya, kalau ini juga beroperasi sering jangan salahkan. Ya, jangan salahkan kami. Ya, mungkin inilah kasih teman kita oleh Tuhan. Ya kan? Dari kami sudah mendengar. Sebenarnya banyak juga pernyataan-pernyataan yang kami punya alasan untuk terbuka tetapi nanti contohnya ditangkap ilegal. Bapak ini tadi bilang rapi, lihat ya, ketika pihak gereja berkomentar dengan pernyataan mereka, mengatakan apa tadi rabies kalau saya nggak salah dengar, mengatakan ditangkap ya, mengatakan bahwa menuding gereja itu gereja liar ya. Ketika pihak gereja mengungkapkan itu, mereka langsung kesurupan kawan-kawan. Mereka tidak tidak menerima kenyataan bahwa mereka sudah mengeluarkan pernyataan, tapi ketika mereka dibantah, itu mereka langsung kesurupan kayak kesetanan gitu loh. Kayak kemasukan roh jahat yang ingin memakan, menghabisi nyawa orang, yang ingin meminum darah orang. Kita lihat aksi mereka, lihat ya. Lihat ya. Oh, lihat. Panas nanti. Lihat ini manusia bodoh yang yang topi putih ini ya. Lihat, goblok sekali manusia ini ya. Kesurupan jin apa ini ya, sampai dia jedotin, buka topinya, jedotin kepalanya. Dia seolah-olah kepalanya lebih keras dari tembok ya. Ini manusia goblok sih menurut saya ini ya. Dia ini seolah ingin memakan orang gitu ya. Seolah hebat ya, beraninya kena keroyokan manusia-manusia bajingan ini. Kalau one by one mana berani ini. Kapret-kapret ini kawan-kawan ya. Lihat ya. Perbuatan mereka benar-benar kayak kesetanan, kayak iblis, kayak dirasuki sama iblis gitu loh. Ya. Sampai ngamuk ini, semua pada ngamuk ini. Nah, lihat ini ya, yang pakai rompi ini ya. Ngamuk, mata melotot, kayak seolah-olah mereka ini berkuasa gitu loh di negara ini. Sampai mereka tidak menghargai lagi aparat-aparat setempat gitu loh. Padahal pihak gereja hanya membantah pernyataan mereka, mengatakan gereja liar ya. Apa kalau kalau saya nggak salah dengar dia katanya rabies ya kan, suruh polisi tangkap katanya. Ketika itu disampaikan, mereka langsung ngamuk, kesurupan kawan-kawan. Ya, apanya yang kalian banggakan dengan perbuatan kalian seperti itu? Apakah apakah hal seperti itu menyenangkan hati Tuhan kalian? Hmm? Sampai separah itu gitu loh. Orang ingin beribadah saja kok kalian persulitkan gitu loh. Ya, orang bangun rumah ibadah dengan uang sendiri, bukan uang kalian. Tempat-tempat sendiri.
Kok yang kesurupan kalian gitu loh. Ini kan ngawur gitu loh. Di mana pemerintah kita ini bukan kejadian sekali dua kali, Bro, sis, sobat waras. Ini berkali-kali dan selalu yang bikin ulah di negeri ini selalu mereka kelompok yang mengaku agamis bertuhan pemilik sorga ini. Hmm? Perbuatan ini kan perbuatan yang memalukan dan menjijikkan. Tapi di mana MUI? Di mana Mahfud MD? Di mana PGI? Ya, giliran di Al Zaitun PGI muncul, nongol, komentar. Tapi ketika ada gereja begini, kok nggak ada nyali, ya. MUI ketika ada kemarin pembakaran Quran di mana itu Swedia, ngamuk-ngamuk kesurupan, ya. Mahfud MD juga ngamuk-ngamuk ketika ada kejadian-kejadian di luar negeri, ya. Tapi lihat ketika terjadi di Indonesia, mana suaranya? Di mana hati nurani kalian? Bangsa sendiri diinjak-injak loh oleh kelompok-kelompok Islam yang seperti ini. Di mana hati nurani kalian? Di mana? Atau memang perbuatan-perbuatan begini perbuatan yang memang benar di mata kalian? Makanya saya tidak heran ketika ada orang mantan atau murtadin dari Irak yang membakar Quran di Swedia. Dan dia berkata bahwa buku ini berbahaya bagi demokrasi. Buku ini berbahaya bagi moralitas. Buku ini berbahaya katanya untuk hak asasi manusia, berbahaya untuk wanita. Buku ini tidak pantas dia katakan seperti itu. Kenapa dia berani melakukan itu? Ya mungkin dia melihat aksi-aksi orang-orang yang katanya agama bertuhan ini. Mungkin dia melihat aksi-aksi seperti ini. Dia melihat di negaranya hancur berantakan negaranya gara-gara agama. Mereka berperang gara-gara dalil. Bunuh-bunuhan habis-habisan. Ini di Indonesia ini lagi-lagi terjadi demikian. Kalian nggak malu gitu loh. Aduh, saya jadi ikut panas nanti, tapi jangan panas ya. Aduh, Tuhan ampuni. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni kasihani mereka Tuhan. Oke, Bung Rocky, silakan. Saya nggak tahu mau berbicara apa lagi nih. Bung Yesaya, salam waras kawan-kawan. Jangan panas bro, jangan panas. Jangan panas, ketawa aja bro. Pret. Silakan. Yang jelas itu bro, ini kaum sarung bantal ya. Saya sebutnya mereka ini kaum sarung bantal. Ya, sarung bantal itu kan langsung dari atas ke bawah, tali pocong kan, bantal guling itu kan. Kaum sarung bantal lah. Kenapa saya katakan sarung bantal? Bantal itu tempat air liur kita kalau tidur, penampungan air liur. Betul nggak? Bahkan air lepas sarung bantal itu bro, kadang 1 tahun pun nggak diganti bro, sudah lecek, sudah bercak-bercak kayak gitu. Yang penting baunya bro, baunya bisa menguatkan iman bro. Jangankan air liur bro, air kencing onta sama air ludahnya Arab ya mana aja mereka doyan. Mau Ya kan? mau saya tunjukkan videonya. Ada loh saya. Mau tunjukkan. Silakan Bro. Jadi yang jelas nih, ini setan-setan ini bukan lulusan atau alumni Al Zaitun. Udah Ya, pasti. Udah pasti nggak itu. Udah pasti bukan alumni Al Zaitun. Mereka ini alumni dari pondok-pondok Al Japurut. Al Japurut, bukan Al Zaitun tapi Al Japurut. Tahu gak Japurut bro? Japurut itu tikus got bro. Japurut. Apa namanya? Tikus got. Oh, tikus got. Ya Japurut bisa juga disebut selangkangan. Japurut, orang-orang Batak bilang dasar Japurut. Nah itu pokoknya udah kalimat yang paling kotor lah itu. Karena hidup mereka hidup dengan kekotoran. Jadi nggak salah kalau dibilang alumni Al Japurut. Ya, saya bukan orang Batak tapi ngerti kok filosofi orang beberapa suku di Indonesia ini karena saya sering keliling masalahnya.
Yang jadi bahan pertanyaan di situ ada polisi. Iya. Ya, polisi diam saja. Harusnya tangkap dong. Orang-orang pembuat onar sesuai tupoksinya polisi kan. Membuat onar, kegaduhan tangkap, mengganggu orang lain tangkap. Nggak ada urusan, harusnya seperti itu. Tetapi kita lihatlah, polisi diam saja. Sementara Kapolri teriak-teriak, jaga, rawat, toleransi, lawan intoleransi. Kapolri itu sampai sama Mahfud MD pun ngomong kayak gitu. Tetapi giliran seperti ini mereka diam saja. Diam saja. Tadi siang saya baca satu berita, artikel berita dari seorang anggota DPR fraksi Nasdem. Dulu dia itu inilah seorang pembawa berita di televisi swasta. Sekarang jadi anggota DPR. Nggak usah saya sebut namanya lah. Cari sendiri dapat berita itu. Dia menyoroti, mengkritik pemerintah Italia yang sedang akan menerapkan aturan bagi orang Muslim di negara Italia, ya, agar lebih tertib, karena mereka kan kalau ibadah kan seenaknya di tengah jalan, kayak ganggu kepentingan umum. Kalau di negara barat itu kan nggak boleh, bro. Kalau di Indonesia kan memang semaunya kan, sholat di tengah jalan, di tengah keramaian, sampai-sampai mobil-mobil harus ngalah. Padahal yang sholat itu tengah jalan itu sendirian, bro, orangnya, bro. Asal gelar sajadah langsung sholat. Orang suruh ngalah. Udah sering kan ngaji di trotoar. Di negara yang tak beradab boleh, tapi kalau di negara yang beradab kan nggak boleh, bro. Semua diatur. Nah, ketika pemerintah Italia sedang melakukan kajian untuk menertibkan orang-orang ini, bro, suara dari anggota DPR yang saya sebut tadi langsung teriak. Ya, mereka mengkritik pemerintah Italia. Yang narasinya itu mencoba membatasi orang beribadah lah, bla 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 bla, kan gitu. Padahal dia nggak ngerti bahwa negara-negara barat itu ngerti aturan. Dan itu juga untuk kepentingan negara Italia juga. Nah, sementara di Indonesia sendiri, bro, ketika terjadi peristiwa yang seperti ini, mereka diam saja, bro. Mereka diam, seolah-olah di Indonesia ini tidak pernah terjadi masalah. Seolah-olah minoritas di Indonesia ini boleh beribadah. Seolah-olah. Termasuk anggota dari PKS kemarin yang mengkritik pemerintah Cina, yang menertibkan menara-menara masjid karena terlalu bising suaranya kan. Kan ada tuh. Langsung dari fraksi PKS berteriak bahwa pemerintah Cina tidak menghargai kebebasan beragama. Bahkan mereka ngomong, contohlah Indonesia bisa merawat kebinekaan, tai yang ada. Tai. Mohon maaf lah, saya ngomong agak kasar. Padahal pemerintah Cina menertibkan suara-suara bising itu. Ibu Meliana, ya, hanya minta volume tua dikecilin, langsung di penjara 2,5 tahun. Dituduh menista agama. Emang Toa ini punya agama? Di Indonesia itu apapun bisa dipakaikan agama, bro. Baju bisa dipakaikan agama. Yang celakanya, bro, kita repot, bro, kalau ada produk dari atau produk sandal dari Arab, ya, dan ada tulisan Arab kita pakai, bro. Kita bisa, bro, dituduh menista agama, bro. Hanya gara-gara ada tulisan Arab. Padahal tulisan Arab tuh artinya tuh diproduksi oleh pabrik Julgubut misalnya, tapi ditulis pakai bahasa Arab, pakai tulisan Arab. Tapi bisa kita dituduh menista agama. Inilah Indonesia, bro. Negara barbar. Negara barbar. Kenapa jadi negara barbar? Lah, pemimpin kita model-model MUI, Pak itu siapa itu? Wakil presiden, Kapolri, semua itu malah melestarikan kejadian seperti ini. Mereka merawat, bro. Dirawat nih kejadian barbar kayak ini, sengaja dirawat.
Tetapi untuk hal yang mengajarkan kebaikan, ya, seperti apa yang sudah dilakukan Al Zaitun, mereka langsung serang tuh bro. Iya, iya, iya. Mereka langsung serang. Nah, inilah kapasitas kita yang mengatakan bahwa kita ini negara dengan penduduk yang paling ramah tamah di dunia. Tai. Memang dulu kita ini bangsa yang paling ramah bro. Betul, kita akui. Iya, iya. Bangsa yang punya moral dulu. Tetapi setelah Arab-Arab Yaman itu bebas berkeliaran di Indonesia bro, maka negara ini sudah menjadi moralnya sudah hancur bro. Moralnya hancur. Gara-gara Arab-Arab Yaman ini dengan modal-modal katanya ngakunya cucu, padahal mereka cuma cocok. Cuman cocok doang mereka ini. Masih bangga kah? Kita mengatakan, kan sering kita dengar dari pimpinan-pimpinan bangsa-bangsa lain, negara lain ingin belajar ke Indonesia tentang merawat kebinekaan. Tai yang ada sekarang. Jangan percaya omongan pejabat-pejabat itu. Iya kan? Sering kita dengar mereka ngomong, negara-negara lain ingin belajar kepada Indonesia bagaimana cara merawat kebinekaan. Sombong ini kita nih, bangsa sombong. Merasa paling benar, merasa paling suci. Karena mereka memang ada ajarannya bro. Karena ajaran, misalnya merampok, merusak, maling, itu halal, itu tidak dosa selama dilakukan dalam keadaan beriman. Ini parahnya bro. Membunuh dalam keadaan beriman itu tidak dosa. Merusak dalam keadaan beriman tidak berdosa. Memperkosa santriwati dalam keadaan beriman tidak berdosa bro. Tidak salah. Ini doktrin yang dibawa dari sono nih. Zaman dulu di ajaran nenek moyang kita yang katanya ramah tamah itu, nggak ada model-model kayak gini. Lu maling ya ditangkap, ya dihukum. Kalau sekarang ketika maling bro, ditangkap polisi, terus dia, oh ternyata lagi dalam keadaan beriman. Polisi langsung lepas lagi bro. Apalagi nanti keadaan berimannya didukung oleh fatwa MUI. Itu pelaku tidak berdosa karena dalam keadaan beriman, muncul fatwa. Rusak negara ini bro. Ya mereka kayak gini lah sekarang. Produknya yang sekarang yang dihasilkan itu. Nggak pernah komentar. Apalagi Mahfud MD, Menko Polhukam. Ditulis besar-besar tuh kalimat tulisan itu. Menko Polhukam. Mingkem bro, diem 1000 bahasa. Pokoknya sudah saya bilang bro, orang pinter di Indonesia bro, kita akui mereka orang pinter. Kita akui bro. Tetapi kalau sudah giliran bersentuhan dengan agama bro, otak pinter mereka tuh pindah ke pantat bro. Pindah ke pantat. Isi pantat pindah ke otak. Ya seperti ini semua. Beda dengan Al Zaitun bro. Mohon maaf lah, terpaksa saya komparasikan. Al Zaitun mendidik murid-muridnya supaya otaknya tetap ada pada tempatnya, tidak berpindah ke pantat. Walaupun kondisi apapun, alumni Al Zaitun, otaknya, kepalanya tetap isi otak. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Nah, karena hal pengajaran yang baik ini, ya, sedang diupayakan dan diakui oleh dunia internasional. Nah, orang-orang ini bro, model-model yang sekarang ngeributin Al Zaitun itu kepanasan bro. Karena apa? Karena mereka sudah hidup nyaman, ya, dengan doktrin tidak boleh bertanya. Itu yang geruduk GMS itu bro, kita tanya. Ditanyalah, apa maksudnya? Apa maunya? Kemudian, dasarnya apa? Nggak ngerti apa-apa bro mereka nih. Nggak ngerti apa-apa. Ya karena ketika mereka dikerahkan untuk demo, mereka nggak boleh bertanya bro. Pokoknya datang, ikut ribut. Kalau perlu bakar. Urusan nanti, itu urusan Allah katanya kan.
Itu tanggung jawab Allah. Pokoknya lempar tanggung jawab pada Allah. Ya kan mereka kan itu kan. Mereka cerai. Yang disalahkan Allah karena, oh ini jodohnya sudah sampai sini. Udah ditakdirkan Allah sampai di sini. Mereka kawin 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa karena memang Allah menyetujui. Nggak boleh bertanya mereka nih. Bener nggak Allah membolehkan kawin lebih dari 4 misalnya. Atau lebih dari 1. Mereka nggak boleh bertanya. Pokoknya unlimited lah kata Abdul Somad. Misalnya Abdul Somad pun ngomong, lo pade itu masuk neraka. Ditanya, misalnya ada jamaah, woi Somad, lo masuk mana? Masuk surga atau neraka? Surga. Kalau ada jemaah nanya bro, Somad pasti ngomong, lo pade, jongos, kalian nggak boleh tanya, itu perintah Allah. Nggak boleh tanya kalian, perintah Allah. Pokoknya apa yang keluar dari mulutku yang sebusuk apapun itu perintah Allah. Kalian nggak boleh tanya. Itu doktrin. Ya akhirnya kan menghasilkan generasi-generasi bodoh seperti ini. Generasi-generasi yang lebih parah daripada binatang. Binatang aja nggak seperti ini bro. Binatang itu masih ada istilahnya musim kawin bro. Baru kawin dia. Kalau yang ini bro ajarannya enggak. Yang penting filosofi ngaca dan ngaeng itu tadi. Aku sebetulnya pengen ngomong belak-belakan tentang filosofi ngaca dan ngaeng itu bro. Tapi kemarin ada yang protes. Nah kaum ini karena doktrinnya adalah doktrin filosofi ngaeng. Ya kayak gini bro. Mereka tidak pernah mau berkaca. Mereka merasa dirinya paling hebat, paling perkasa, bisa menaklukkan bla 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 bla. Paling suci, paling perkasa. Seolah-olah dunia, surga, neraka itu mirip mereka. Karena doktrin ngoeng tadi. Nanti kalau kita bilang, wah tersinggung aku pegang doktrin ngaeng katanya. Lah bagaimana mungkin kalian nggak pegang doktrin ngaeng? Karena kalian nggak pernah berkaca. Kalau ingin kalian hidup dalam filosofi berkaca, ngaca, maka ketinggalan mereka itu tidak akan mungkin seperti ini. Mereka tetap berkaca. Aku nih sopo, lo kue ki sopo, orang Japurut gitu kok, kan? Ngata-ngatain orang seenaknya, pakai apa nah tadi, rabies segala macam, omongan-omongan kotor semua dikeluarkan. Nanti kalau kita bilang omongan kotor, otak kalian seperti itu ajaran kalian, itu karena agama kalian, itu perintah nabi kalian, kalian marah. Kita dibilang menista agama. Ya kan? Masa melakukan tindakan barbar, tindakan brutal kayak gitu? Bangga bro, bangga. Kita aja bro, nggak usah kita orang Kristen lah bro. Nggak usah orang Kristen. Preman-preman bro. Preman-preman di Tanah Abang, di pasar segala macam. Kalau ketahuan mereka malah orang bro, mereka pasti malu bro. Malu. Karena itu kerjaan pemalas. Kerjaan orang usil. Tapi kalau mereka ini bro, karena sudah doktrin seperti itu, diajarin seperti anjing liar, mereka mengatakan bahwa GMS adalah seperti rabies. Kalau aku debat sama mereka, oke silakan kalian bilang kami rabies. Kalian menunjukkan bahwa kalian tuh anjing liar. Ya, anjing liar. Anjing liar aja bro. Nggak boleh dihukum mati, nggak boleh disuntik mati bro, nggak boleh. Harus diusir ke tengah hutan. Manusia yang sudah terbiasa hidup di padang pasir, begitu masuk Indonesia bro, negara tanah suci, wah bahasanya juga bilang tanah suci, ya seperti ini bro, ya mereka manusia yang lupa daratan,
Ya wajar orang Yaman Selatan, orang-orang Arab Yaman mengatakan kalian ini jongos-jongos kami. Ya memang ini jongos, ini kelas jongos nih bro. Kelas jongos. Otak-otaknya tuh ada di Jakarta bro, yang sekarang mengganggu Al Zaitun, mengganggu Presiden Jokowi, mengganggu pemerintah. Otak-otaknya dan sumber otaknya bro, pemain silent yang bermain di belakang lari, ya Arab-Arab Yaman, yang modalnya modal jenggot pajero, panjang jenggot otak separuh, ya, bawa tasbih, ngaku cucu. Setelah diteliti, mereka ternyata tidak ada cucu, tetapi cocot. Mereka modal cocot. Mereka sudah ngomong, oh, air kencing onta itu mujizat kan goblok, orang dipercaya. Oh ludahku tuh punya mujizat, rebutan orang Indonesia, rebutan nih anjing-anjing liar nih bro, yang geruduk gereja Mawar Saron tuh. Ayo milih geruduk mana? Geruduk gereja Mawar Saron atau ludah Habib? Oh, karena ludah Habib itu punya mujizat, rebutan. Bahkan mereka menjilatin kaki Bahar Smith aja mereka mau kok bro. Mencium, menjilat ke kaki bro. Mereka memang bangsa atau kaum yang tidak berotak. Kaum yang tidak berotak. Makanya tadi bilang mereka ini kalau dibilang kadrun itu mereka bangga bro. Kalau aku sekarang panggil mereka tuh kaum sarung bantal bro. Kaum sarung bantal yang tidak bertahun-tahun tidak dicuci. Baunya itu mereka nikmati bro. Karena mereka hidup dalam bau ini bro. Ayo jujur aja loh, kaum onta ini bro. Nggak pernah mau terima atau mencucikan bajunya di pakaian mereka di laundry. Bagi laundry, mereka tuh otaknya nggak sampai. Laundry itu kalau keluar dari laundry kan wangi bro. Kalau mereka enggak bro. Bau kotoran, bau tai, ya itu nggak dicuci bro. Menjadi kebanggaan. Itulah aroma parfum dari tanah suci. Ya kan? Ingat ada di satu hadis mengatakan, kata Aisyah nih. Tapi kalau saya sebutkan nanti dikira menista agama, nggak usah lah. Tapi intinya sang itu Tahan, sang bro. itu sang itu makanya bilang sang itu ya, sampai jubahnya itu penuh dengan itu ya sama kaum kedurun kaum sarung bantal nih, mereka memelihara sarung bantal bro. Walaupun baunya lecek, mereka nikmati, mereka suka menikmati hal-hal yang bau bangkai kayak gitu. Tetapi mereka sangat ketakutan, sangat alergi ketika orang-orang datang ke gereja dengan badan yang wangi. Nggak ada orang datang ke gereja masih bau keringat, nggak ada bro, jarang. Ada sih ada, tetapi jarang. Rata-rata walaupun nggak pakai parfum ya, badannya tetap bau. Itulah kekristenan. Badannya tetap tidak bau, walaupun nggak pakai parfum. Beda dengan mereka sarung bantal ini bro. Saya sebagai warga negara Indonesia malu punya sesama bangsa, sesama anak bangsa yang modelnya kayak gini kok dibanggakan gitu. Padahal kontribusi mereka. Tembok aja dia geruduk tuh loh, tembok aja dia geruduk itu, jangan main. Apanya? Ini tembok aja dia geruduk, ini tembok. Ya tembok digeruduk, kan orang-orang goblok. Orang goblok yang geruduk tembok. Iya. Iya kan? Nah. Kalau dibilang orang pintar, terlalu tinggi. Orang goblok, orang kita bilang mereka orang goblok aja bangga kok bro. Mereka bangga disebut orang goblok. Tapi mereka marah kalau dibilang mereka ini orang yang agak pintar. Marah mereka. Karena mereka lebih mengaku bahwa mereka kaum sarung bantal yang goblok. Gantian dulu dengan Pak Yesaya ini. Kumur-kumurnya. Oke, kumur-kumurnya luar biasa. Bung Yesaya, brother, Malaysia, apa kabar Malaysia ini? Jangan lupa viralkan di Malaysia juga ini ya.
Ya, salam waras bro. Ya, tutup Salam dulu waras. videomu bro. Oh, Saya itu dulu ya. hilang konsentrasi saya. Konsentrasi. Hilang konsentrasi saya melihat hari itu. Ya memang kalau di judul kepalanya di situ memang bisa apa Pak? Jadi pecah kepalanya. Ya, ada satu kalimat yang kita selalu dengar, harga diri. Namun kalau setelah kita mendengar apa itu firman Tuhan ya bro, bukan kita mempertahankan harga diri, tetapi kita lebih menghargai orang. Itu yang lebih penting daripada harga diri, kan begitu. Menghargai apapun yang mereka lakukan dan apapun yang kita ciptakan, apapun yang bagi ya yang tidak berlawanan dengan toleransi hati nurani manusia, gitu kan. Nah, tapi herannya ya, orang semakin beriman, semakin merendahkan diri, semakin merasa diri itu tidak benar. Tetapi kalau orang merasa semakin sok pintar, ya, merasa diri lebih pintar daripada orang lain, itu makin menjadi kebodohannya. Nah, sesuatu ini. Nah, tapi saya sudah merantau banyak negara ya, Bro Fabio. Orang yang seperti begini, ketika di negerinya, ya sangat antusias ya, seperti harimau, ya, sangat garang. Tetapi ketika di negara lain, kepalanya seperti kura-kura, Pak. Kepalanya seperti kura-kura. Tidak ada nyalinya. Saya pernah di Bahrain, di negara Bahrain, bersama teman ketika di situ. Sedangkan itu adalah negara Islam yang sangat kuat. Tetapi ketika di sana, mereka sampai putih kaki berlari. Ketika di sana, bro, kalau saya ingin ceritakan sedikit ya, bro, Bob, ya, sebelum saya masuk ke temanya. Ketika saya di sana dan kita ada orang Arab ini, jangan engkau tegurin dia kalau dia lihat suka-suka dia, Pak. Kalau kamu tegurin dia balik bawa S16, bro. Dibawa S16, dia tembak kau. Betul-betul saya sudah pernah dua tiga kali lari gara-gara menegur mereka. Maka dari situ saya belajar, biarkanlah mereka apa yang mereka lakukan. Tapi kalau di sini ini adalah memecah segala intoleran dan toleran dan sekaligus melawan undang-undang demokrasi sebuah negara. Ini sangat-sangat berlawanan dengan undang-undang demokrasi. Dan saya percaya ini adalah sebuah pembiaran ya. Katanya MUI itu adalah membuat umat lebih baik ya. Tapi saya melihat ini adalah satu gerakan sepertinya ada jalur dari MUI. Maka itu dia sangat kepanasan dengan apa yang Pak Panji bilang. Tapi saya melihat Pak Panji bilang ini adalah menyatukan segala hal. Mengubah segala yang sudah tunggang terbalik di Indonesia. Dan ini memang sudah dikatakan adalah sebuah jalur. Ada pernah saya mendengar sebuah video, Islam itu hancur kerana Islam sendiri. Dan inilah sebuah satu contoh membuat Islam sendiri kehancuran. Membawa kehancuran kepada mereka. Sebab dunia teknologi sekarang tidak bisa ditutupi. Dan ini adalah semua mata akan melihat dan menilai. Dan pasti di dalam hati mereka bertanya, ada apa dengan agama saya? Ada apa? Pasti mereka akan bertanya, apakah ini berlawanan dengan apa yang sudah tertulis? Ataukah ini adalah sebuah perintah? Tapi kalau kita di sini, kita sudah tahu. Ya, seperti kata Pak Rocky Gomblong tadi, ya, kalau dia mencuri, tidaklah mencuri kalau dia dalam keadaan beriman. Dan itu memang salah satunya. Bahkan bejibun kita tahu. Ya, saya tidak bisa komentar lebih lagi, Bro Pavel. Saya takut juga kalau saya pemanasan nanti dosa juga, Bro. Ya mungkin ini. Tuhan Ya, Yesus memberkati. ya.
Thank you. Saya luruskan dulu ya, Bung Rocky dengan Bung saya ini. Mungkin maksud ayat itu, maksud hadis itu tidaklah berdosa, tidaklah berzina, kalau dilakukan dalam keadaan yang beriman. Artinya gini, mungkin ya, mungkin orang yang beriman itu tidak mungkin mau berzina. Mungkin itu maksudnya Pak Rocky dan punya saya. Oh, Mungkin tapi ada hadis satu lagi bro. Kalau ada yang tidak beribadah dan berbeda dengan keyakinan kita, itu bakallah ibadah mereka. Itu bagaimana baru bro? dulu kalau begitu Oh, saya oh, next oh, dulu deh, nanti dia pada berabe nanti. iya iya Next iya dulu. iya bro. Next Iya, next next. TYM. Ya, Bung TYM, silakan Bung TYM, open mic Bung TYM. Salam, Salam, salam salam. Pancasila. Salam Pancasila. Ini Salam Panji. iya, terima kasih yang di lecet. Tolong subscribe, like, di komen ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak Papel, makin dihambat, makin merambat kan begitu ya. Betul. Itu nyata, nyata itu jelas Ya, itu. betul. Jadi ini mempertontonkan bahwa firman Tuhan itu benar, kamu akan dipersekusi. Jadi iman kita sebenarnya kalau melihat seperti ini tambah kuat. Karena Amin. firman itu nyata kan. Jadi sebelum ini terjadi, Tuhan sudah difirmankan ini, ya kan? Ya, Jadi betul. sebenarnya kita nggak heran melihat ini. Betul. Jadi kalau saya secara positifnya di dalam ini ajaran Kristus itu, ya inilah buktinya bahwa kita akan dianiaya bagi orang ini kan ini merasa bahwa mereka membela kebenaran dalam ya urusan mereka lah itu kan, Iya. ya kan? Setuju sekali Tapi Pak. Bukan omong kosong ya. iya Pak, jadi bagi kita ini firman itu yang terbukti, yang nyata. Jadi yang benar itu yang mana kan itu. Jadi orang juga melihat nanti, karena ini juga berdampak ya, seperti yang dibilang saudara kita tadi, bahwa ini sama dengan mempertontonkan inilah keberadaan kami. Jadi orang lain yang otaknya sadar, ya berpikir dua kali, ya kan? Berpikir bahkan 1000 kali gitu kan. Seperti yang dibilang Pak Kero, kalau masih ada punya otak, tidak terbalik, ya mungkin mereka-mereka ini akan melihat ini. Kalau begini terus bagaimana? Jadi kita tidak perlu heran ya kan. Soalnya kalau kita lihat dari segi hukum pun, ya ini sudah berulang kali karena tindakannya ya sangat-sangat minim ya. Jadi mereka ini sudah di atas hukum kalau kita melihat seperti ini. Ya, jadi mereka inilah kalau kita lihat pertontonan seperti ini, orang bersalah sedikit aja kadang-kadang langsung ditangkap hanya diduga-diduga. Nah ini jelas-jelas melanggar hukum positif di Indonesia ya. Artinya ini udah melanggar semuanya lah, konstitusi, Pancasila, ini semua dilanggar ini sebenarnya. Jadi selalu kita berharap pemerintah, aparatur, ya gimana, ya kan? Cuman yang paling menurut saya, ya inilah yang kita pengikut Tuhan itu, bahwa sebelum ini terjadi firman Tuhan sudah mengatakan ini, bahwa kamu akan dipersekusi, dicaci maki, dinista, karena mengikut aku. Jadi kebenaran itu nyata. Jadi ya kita berharap bagi orang-orang yang cerdas, yang masih otaknya tidak terbalik seperti yang dibilang saudara saya, pikir bagaimana ini dunia hanya sebentar kok, sementara ini. Dan ini semua kalau kita lihat akhir-akhir ini dipertontonkan bagaimana kuasa Tuhan itu menjangkau semua orang, sekalipun ada yang seperti ini, dan pertobatan
Sudah waktunya meninggalkan hal-hal yang tidak membawa kebenaran dalam dirinya. Oke, mungkin begitu. Maju terus Pak Pavel, Tuhan berkati segala usahanya dan Amin. pembangunan yang sedang terjadi. Begitu Amin, juga saudara saya Pak Rocky, Pak Esaya, diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehat kita selalu ya. Amin, amin, amin. Ya, saya setuju ya Sama-sama, Pak. dengan saya setuju dengan Bung PYM ya. Memang ini karena pembiaran. Mereka kan sudah berkaca ya, berkaca dari yang terjadi di mana kemarin RT Wawan itu loh, yang di Lampung kalau saya nggak salah. Itu kan mereka sudah berkaca, oh si Wawan aja ditangkap dibebaskan lagi kok, bahkan tidak dipakai undang-undang penistaan agama kok. Jadi mereka anggap apa yang mereka perbuat itu bukan menista agama, mereka anggap itu adalah hal yang wajar. Jadi memang mereka sudah berkaca. Kalau Wawan aja bebas ya kami juga pasti bebas lah. Itu kan sudah patokan mereka gitu loh. Gimana ya kira-kira Bung Rocky kalau hal itu demikian? Kalau saya gini ya, saya setuju sih dengan pendapat dari Pak TYM tadi. Kalau kita bicara Alkitabiah, ya, memang ini udah yang ngomong itu dari mulut Tuhan Yesus langsung loh ya, yang nggak mungkin kita sangkal. Tetapi kita melakukan ini dalam ranah sosial. Kita mengkritik keras mereka supaya bukan karena kita benci sama mereka, enggak. Saya keluar mungkin bahasa saya bisa sangat vulgar ya. Saya bukan membenci mereka, saya malah mengasihi mereka. Ya, ada hal-hal bagaimana kita menunjukkan kasih kepada seseorang itu bermacam cara. Ada yang lemah lembut, ya. Diomongin lemah lembut langsung ngerti. Nah, tapi kalau kaum onta kayak gini memang harus dengan bahasa kasar atau vulgar supaya mereka sadar. Ya kita teriak-teriak gini supaya menyadarkan mereka. Oh, ternyata aku melakukan kayak gini, ternyata isi kepalaku isinya cuma seonggok daging pantat misalnya kan. Nah, ketika mereka disuruh melakukan lagi, pasti mereka berpikir, ah enggak lah, aku masih punya otak kok, kan gitu kan. Aku nanti tidak mau disebut isi kepalaku cuma seonggok daging pantat misalnya, otakku pindah ke pantat. Artinya menyadarkan seseorang itu banyak cara. Ya, supaya mereka jangan terjerumus makin dalam. Memang kalau orang dengan kita ngomong dengan orang kaum sarung bantal itu harus keras. Contoh ya, Rasul Paulus atau Tuhan Yesus sendiri nggak pernah ngomong sopan sama orang Yahudi. Nggak pernah. Karena kaum Yahudi kalau diomongin secara halus makin ngelunjak, Pak. Bagaimana orang Yahudi bilang, hei kalian ular beludak. Dibilang ular beludak, bro. Hei kalian pembuat kejahatan. Iya kan? Nggak pernah kok kalimat dari mulut Tuhan Yesus itu agak halus kepada kaum-kaum Yahudi. Bangsa keras kepala, bangsa keras tengkuk, ular beludak. Karena memang untuk kaum Yahudi itu harus pakai bahasa seperti itu. Ya kan? Ya, saya anggap mereka ini sama. Kalau pakai bahasa halus, bahasa ramah, nggak masuk. Mereka malah makin besar kepala, makin menjadi-jadi. Tapi kalau pakai bahasa sangat vulgar, maka saya bilang, orang Indonesia sehebat-hebatnya, sepintar-pintarnya orang Indonesia, kalau tentang nilai akademik mereka hebat, ya, nilai moral mereka hebat, apapun lah mereka nilainya hebat. Bahkan sudah bergelar profesor sekalipun. Tapi giliran ngomong tentang agama, bersentuhan dengan agama, otak mereka yang pintar itu pindah otomatis ke pantat. Itu udah otomatis langsung pindah ke pantat. Isi pantat pindah ke otak. Betul nggak, Pak Yusuf? Benar-benar. Mempan, ya. Iya kan? Saya pernah juga desa bro, ketika saya berlemah lembut, itu dipikirkan mereka itu dengan sepele. Mereka menganggap dengan sepele. Tapi ketika saya dengan tegas, itu benar. Memang benar juga. Ya, itu tidak seperti itu juga, betul. Benar Ya, juga. Contoh ya. Ya, begini Bang. Lebih tepatnya jangan digeneralkan Pak Rok. Mungkin ya beberapa lah
gitu kan. Ya memang sih tidak general. Contoh ya, Profesor Quraisy Shihab, dia tetap melihara otaknya. Ya, Profesor Panji Gumilang, dia tetap memelihara otaknya. Walaupun dia ngomong agama, isi otaknya tetap ada, isi kepalanya tetap ada otak. Buya Syakur juga gitu. Ya, kemudian Gus Dur, mereka mempertahankan karunia Tuhan. Manusia kan dikasih karunia otak, bro, untuk bisa berpikir mana yang baik, mana yang enggak. Iya kan? Untuk bisa berpikir tentang kemanusiaan. Untuk bisa berpikir bagaimana menghargai sesama seperti yang diajarkan agama. Kalau ada agama mengajarkan boleh membunuh, ya misalnya yang murtad, halal darahnya bagi yang murtad. Nah, kalau isi otak kepalanya masih dipelihara, bro, karena berkat Tuhan, diisi otak yang bagus, dia akan mengkritisi perintah seperti ini, bro. Masa sih membunuh orang boleh? Masa sih Tuhan mengizinkan membunuh? Iya kan? Kalau isi otaknya tetap dipelihara. Tapi sehebat-hebat apapun yang sering kejadian, ketika bersinggungan dengan agama, maka sebagian itu isi otaknya pindah ke pantat, bro. Kita lihat sendiri kan, kurang apalah Amin Rais, profesor doktor lulusan Amerika. Weh, orangnya kecil mungil tapi profesor doktor. Giliran ngomong tentang agama, bro, otaknya otomatis pindah ke pantat. Yahya Waloni, yang katanya rektor bla bla bla, doktor S3, begitu ngomong tentang agama, otaknya pindah ke pantat. Itu Kainama, master teologi ndobologi, yang ngomongin, ya kenapa dia membolak-balikkan Alkitab? Ya karena yang di otaknya itu bukan, yang di kepalanya bukan otak, bro. Yang di kepala sindobologi Kainama ini, sarjana ndobologi, itu hanya bongkahan daging pantat, bro. Contoh lagi, banyak ulama-ulama hebat di pondok-pondok pesantren terlibat kasus pencabulan. Padahal mereka kan, kalau kita lihat secara ilmu agama, mereka kan sudah mumpuni, bro. Mereka sudah paham mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi apa faktanya, bro? Banyak santriwati yang jadi korban gara-gara apa? Isi kepala pindah tempat, bro. Ya, yang otak yang seharusnya untuk dipakai berpikir positif, karena dipindahkan ke pantat, maka otak itu tidak berfungsi lagi. Isi pantat pindah ke otak, maka yang dipikirkan, isi pantat pindah ke kepala, yang dipikirkan ya apa yang selama ini terjadi dan dialami oleh pantat-pantat, bro. Dan mereka melakukan perintah yang ada di kepalanya karena isinya bongkahan daging pantat, ya sesuai selera pantat, bro. Walaupun mereka bergelar ulama, pendeta, segala macam, bro. Mereka bergelar profesor, doktor, bla 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 bla. Kan itu masalahnya. Saya ngomong keras kayak gini supaya mereka sadar. Oh, ternyata isi kepalaku isinya di kepalaku isinya nggak ada otak rupanya. Saya aja kalau dibilang goblok aja, bro, sama orang lain, saya marah, bro. Saya akan membuktikan bahwa saya bukan orang goblok. Saya bukan orang bodoh. Saya akan buktikan saya punya moral. Tapi kalau isi kepala isinya bongkahan daging pantat, bro, dibilang goblok, diam aja, bro. Karena dia dikuasai oleh daging pantat, bro. Itu loh. Nah, ketika saya ngomong mengkritik dengan keras, itu bukan berarti saya membenci mereka, enggak. Saya ingin menyadarkan mereka dengan cara-cara bahasa vulgar, supaya mereka sadar. Ya, kalau hanya dipukul dengan, gini, bro, kita punya anak, bro, ya. Saya punya anak bandel. Kita pukul dengan sebatang lidi, bro. Nggak mempan, bro. Supaya mempan apa, bro? Hajar pakai ini kan, tongkat tali kan. Hajar jahanam dari Mesir itu kan, selesai. Takut dia, langsung takut, gak berani berbuat nakal lagi. Iya kan? Kalau cuman dipukul dengan lidi satu biji gitu, ketawa dia, bro. Tapi kalau kita bawain gagang ngapu, nangis langsung dia, baru dia sadar.
bahwa dia selama ini nakal, bahwa dia selalu melawan perintah orang tua. Saya berani diskusi dengan japurut-japurut yang model-model gini, saya berani diskusi. Saya akan bongkar isi kepala mereka cuman bongkahan pantat doang. Iya kan? Masih orang lain tidak boleh beribadah. Sementara konstitusi kita, Pak, Undang-Undang 45 pasal 29 jelas diberikan kebebasan baik secara individu maupun secara kelompok. Diberikan kebebasan. Tetapi ternyata kebebasan ini semua, bro, dimanfaatkan oleh para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Contoh, ya sekarang kau Polhukam lihat fenomena kayak gini, itu profesor doktor, orang pinter, saya akui memang orang pinter, karena kalau kita buka jurnal-jurnal karyanya Pak Mahfud MD ini banyak, bro. Orang pinter, memang orang pinter. Saya juga akui, saya pernah ikut kuliahnya. Tapi begitu bersentuhan dengan iman, bro, dengan agama, pindah, bro, otaknya, bro. Isi kepala langsung pindah. Jangan begitu. Langsung pindah. Lalu sudah itu baru. Loh iya kan? Contoh ketika dengan Saifuddin Ibrahim, beliau langsung mengatakan tangkap, tangkap, tangkap. Sementara Raja Salman mengatakan hal yang lebih parah daripada apa yang dilakukan atau diucapkan Saifuddin Ibrahim. Padahal Saifuddin Ibrahim itu hanya ngomongnya menyitir ucapan dari Raja Salman. Iya kan, dia hanya mengulangi apa yang diucapkan Raja Salman. Tetapi kepada Saifuddin itu apalah, tangkap, DPO kan, red notice kan. Ya kan? Tetapi tidak pernah ngomong substansi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dan kepada Raja Salman tidak ada ucapan apapun. Kan aneh, seperti yang tadi saya bilang, ada anggota Dewan, DPR, mantan presenter hebat, mengkritisi pemerintah Italia, yang mengatakan seolah-olah pemerintah Italia mengekang kebebasan beragama. Tanpa, sementara di mata dia, bro, terjadi hal-hal seperti ini, persekusi terhadap umat non-muslim, dia diem, bro. Dia masih bangga bahwa dia masih bermimpi bahwa negara kita ini adalah negara pahlawan toleransi sesuai yang diajarkan Pancasila. Dia masih bermimpi di situ terus, terbuai mimpi. Pejabat-pejabat kita dengan bangga mengatakan negara-negara lain ingin belajar toleransi, merawat kebinekaan di Indonesia. Tai yang ada sekarang ini, bro. Ya, karena apa saya katakan tai? Bagi mereka tai kucing itu wangi, bro. Tai kucing. Maka ya, ketika orang Indonesia marah atau berseteru atau bersetegang dengan lawannya, pasti omongannya apa? Bukan tai anjing, bro. Oh, dasar kau tai kucing. Selalu tai kucing, karena tai kucing itu wangi, bu, bagi mereka. Wah, pemerintah apa ya kemarin dibilang dari negara Afrika ingin belajar kebinekaan di Indonesia. Bangga, bro. Kalau nggak salah itu dari Menteri Luar Negeri. Bangga. Padahal fakta yang ada, kebusukan yang ada di Indonesia ini, yang sekarang loh ya. Kalau dulu Orde Baru, oke, nggak masalah. Ini fenomena kacau balau ini kan sejak Arab Yaman ini dibiarkan bebas di Indonesia. Merusak, meracuni moral bangsa Indonesia. Sejak tahun 2004 nih baru mulai, bro, fenomena ini. Nggak usah. Nah, kita selalu bernostalgia terus. Ya, kita selalu istilah cowok cewek itu romantisme masa lalu. Romantisme masa lalu, bagaimana Indonesia dipuji-puji dunia sebagai negara satu-satunya negara yang bisa merawat kebinekaan. Dulu iya, dulu romantisme masa lalu. Ini sudah zaman now. Ya. Zaman sarung bantal sudah pakai sorban. Masalahnya di situ. Kalau zaman dulu, zaman Soekarno, zaman Soeharto, sarung bantal selalu warna kotak-kotak, bro. Kalau enggak bunga-bunga, bro.
Sekarang sarung bantal itu warnanya kalau ndak hitam ya putih. Polos. Kalau ndak polos misalnya pakai batik itu haram. Ada yang ngomong loh. Ada yang ngomong. Bahkan ada orang ngomong. Ini menghina bangsa Indonesia ini. Penghinaan luar biasa yang dilakukan oleh keturunan Arab Yaman. Dia ngomong gini bro. Kalau yang masa lalu kan kita dibilang bangsa monyet, bangsa jongos segala macam. Ini penghinaan. Ini vulgar diucapkan. Bahwa bagi orang Indonesia yang tidak memilih Anies Baswedan adalah dajjal. Bayangkanlah, orang Indonesia dibilang dajjal kalau tidak memilih orang keturunan Arab Yaman. Ngeri kan bro? Ngeri. Ngeri. Ada Kalau nggak milih calon dari Arab Yaman, maka kita ini bangsa ini, ya, pribumi ini adalah kita ini kaum dajjal bro. Padahal kalau logika dibalik, bagaimana mungkin dajjal disuruh milih setan? Kan sesama setan kan nggak boleh saling mendahului bro. Iya kan? Kita ini bangsa dajjal katanya. Udah kurang puas mengatakan kita bangsa monyet. Nggak puas orang-orang Yaman ini mengatakan kita ini jongos. Sekarang orang-orang Yaman ini mengatakan kita ini bangsa dajjal. Ketika kita disebut bangsa dajjal, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam diem. MUI diem, PGI diem, semua diem, tokoh-tokoh agama diem. Tokoh-tokoh yang selama ini menggelorakan pluralisme diem. Itu pengacara pembela Pancasila diem. Diem kan? Yang kemarin sok-sokan melaporkan Panji Gumilang. Kelompok pengacara pembela Pancasila katanya. Tapi ketika Pancasila dihina oleh Rizik Syihab sebagai pantat sila, itu pengacara-pengacara pembela Pancasila kemana? Masih belum lulus. Masih kuliah. Kalau mereka masih kuliah, ketika udah selesai, itu pidana itu ya, itu umurnya 30 tahun loh bro. Bisa mereka bikin lagi, gugat itu, laporkan ucapan Rizik Syihab yang mengatakan Pancasila sebagai pantat sila. Harus gitu dong. Tapi jangan soal pengacara pembela Pancasila, pret, saya katakan pret. Kan mereka hanya cuma cari nama doang, tapi tanpa berpikir apakah yang mereka lakukan itu sebetulnya malah menghina bangsa ini. Ketika Pancasila, ketika negara ini dihujat habis-habisan, dihina habis-habisan oleh kaum Arab Yaman, kemana ini pengacara-pengacara pembela Pancasila ini? Kemana? Takut sama keturunan, takut sama Habib. Mereka hanya modal ngaku bro. Wah ngaku Habib. Logikanya gini, mereka ngaku cucu Nabi. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Meninggal di Madinah. Keluarganya dulu ada di Arab. Nah sekarang cucunya lebih banyak di Indonesia. Di Arab nggak ada cucunya. Aneh kan? Nabi Muhammad, orang Arab, tinggal di Arab, meninggal di Arab. Lahir di Arab, lahir di Arab, hidup di Arab, meninggal di Arab. Cucunya ada di Indonesia. Kan nggak nyambung bro. Nggak nyambung kan? Karena kita bangsa goblok. Orang-orang goblok udah dipengaruhi. Wah kami cucu percaya. Wah ini ludah cucu nih. Wah rebutan bro, ludah cucu. Weh kalian jilat nih kaki. Kami ini cucu loh. Rebutan jilat kakinya Bahar Smith. Padahal cucu yang ngaku cucu ini bro, dalam setiap tausiah tidak pernah berbicara tentang keimanan, tentang Al-Quran, tentang ajaran Muhammad. Malah enggak. Isinya yang keluar adalah caci maki. Caci maki pada siapa? Kepada pemerintah, kepada presiden, bahkan kepada bangsa ini. Sampai mereka sudah makin menjadi wayang segala macam. Wayang kulit itu haram. Baju batik haram. Semuanya haram. Tarian mau mere haram. Lempar bunga haram. Yang tidak haram adalah kawin.
kawin, nggak haram. Ya, kawin lebih dari satu, poligami. Kalau istri punya suami lebih dari satu, poliandri. Kalau suaminya satu, istrinya satu apa? Monoton. Kalau istrinya lebih dari satu haram. 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 Nggak mikir. Mikir, kata Cak Lontong. Bangsa ini bangsa yang terbuai. Terbuai dengan cucu yang pakai sarung bantal. Modal itu modal pakai sarung bantal, bro. Bro Pavel, bro. Bro Pavel, kalau Bro Pavel pergi ke pasar, pergi ke Jawa Barat pakai sarung bantal, bro, udah dianggap cucu, bro. Lo iya? Betul, bro. Kan itu Berarti bro, pakaiannya iya. Saya kan pernah baca berita di Kalimantan kalau saya nggak salah, sama dia juga pakai pakaian sarung bantal begitu, ngaku cucu Nabi, diterima loh. Akhirnya ketahuan pembohong kan terakhir. Iya. Pokoknya ngetren, bro. Kebaya sekarang nggak boleh. Harus ganti sarung bantal. Ah, itu lihat tadi sore ku kirim linknya itu. Bagaimana orang-orang Indonesia bangga dengan menggunakan sarung bantal. Kayak bantal guling, bro. Kan udah cewek-cewek bangga menggunakan sarung bantal guling. Bangga. tenang bro. Lo bukan. Saya marah. Saya tuh marah, bro. Karena apa? Kok iya pembodohan terhadap bangsa kita ini dilakukan secara sistematis gitu loh. Ya, saya ngerti sih. Nah, maksud Rocky Gerung itu dia tidak mau bangsa dia itu digoblokkan. Ya, hidup dalam tertipu dan ditipu. Itu yang maksudnya. Ya, Iya. saya paham sih. Saya sebagai memang bangsa gitu Indonesia, saya tidak melihat dari sisi agama, enggak. Saya melihatnya dari sisi Sebagai harga diri bangsa, bro. Iya, penjajahan, Iya, sifat. penjajahan kebodohan, iya, penjajahan budaya, Iya. iya betul. merasa Tapi nggak sadar, sifat merasa simpati yang sangat luar biasa. Saya rasakan itu sebab Rocky Gerung mempunyai hati yang kasih yang sangat simpati kepada rakyat mereka yang Indonesia. Dan saya juga sebagai pun orang Indonesia juga saya memahami apa maksudnya. Bukan Karena berarti gini, bro. marah itu. Iya, saya marah. Sesama anak bangsa saya dibodoh-bodohin sampai akhirnya ya seperti yang topik ini, mereka disuruh kayak apapun mereka mau. Karena doktrin Ya, kebodohan itu. Bukan Marah. dikuasai kemarahan. Malah bukan dikuasai kemarahan, tapi dikuasai penuh kasih yang Iya. sangat ingin sadar ya, mereka sadar dengan hal yang mereka lakukan ya begitu. Benar, Iya. memang benar. Saya kan nggak terima anak bangsa saya, satu bangsa saya disuruh-suruh kayak gitu, jongos seperti itu, bro. Makanya tadi saya katakan kalau mereka tanya satu persatu persoalannya apa, mereka nggak tahu apa-apa, bro. Iya. Kasihan kan? Kasihan. Iya, saya bersyukur bro karena dulu kita pernah membuat satu membuat satu tekanan kepada sebuah sultan yaitu di Malaysia juga, Sultan Johor. Dia melakukan hal itu. Karena kalau di Malaysia itu kalau tidak sultan bersuara itu agak sukar untuk didengar. Nah, itu karena rakyat Sarawak itu menekan Sultan Johor, jadi Sultan Johor mensuarakan hal itu memang benar. Dan ternyata Arabisasi itu makin berkuasa. Namun kami suka kita sekarang berlepas daripada hal itu. Ya saya tidak tahu bagaimana jalannya, alurnya di Indonesia itu bagaimana untuk memutuskan Arabisasi ini. Ya memang agak bodoh, memang kebodohan juga lah. Masa air liur itu sebuah kehormatan ya bagi manusia. Sedangkan benda itu sampah, ya kan bro. Nah, gini. Masalahnya gini yang saya lihat. Doktrin kebodohan ini dinikmati oleh orang-orang yang haus kekuasaan, bro. Iya benar. Itu doktrin kebodohan ini yang menerima manfaat. berarti Yang ini menerima- pembiaran ya Pak, pembiaran ya. Memang sudah disengaja. Pembiaran dan memang unsur sengajanya memang ada. Bukan hanya pembiaran lah kalau bagi saya itu Ya, pembiaran yang berwenang.
Unsur Gorengan. sengaja. Mm-mm. Unsur sengaja. Tanpa di- Maka kita ambil contoh ya. Ketika Al Zaitun melakukan pembelajaran yang benar, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mereka hajar habis-habisan supaya doktrin nggak boleh bertanya diterapkan di Al Zaitun. Maka Al Zaitun dicari-cari kesalahannya. Itu loh. Kan Al Zaitun melakukan proses pembelajaran kan yang sangat berbeda dengan keimanan mereka kan. Mereka kan Tapi nggak boleh kan bertanya. Sudah tuh. Masuk, kalau berani bertanya, masuk neraka. Doktrinnya kan itu. Kalau ada umat bertanya, masuk neraka, udah. Seolah-olah mereka ini punya otoritas tertinggi, menentukan si A, si B masuk surga dan neraka. Sementara proses yang dilakukan Pak Panji Gumilang di Al Zaitun sangat berlawanan dengan itu. Bagaimana proses belajar mengajar ingin alumni itu menjadi pinter, cerdas, boleh berani bertanya. Istilah debater, berani bertanya, berani ditanya, itu alumni Al Zaitun. Iya kan? Sehingga mereka tidak ada yang jadi teroris, nggak ada jadi pengemis, nggak ada jadi perusak rumah-rumah ibadah, nggak ada. Atau dikomporin, suruh jadi koordinator demo, nggak ada. Pasti mereka bertanya, kita nih demo mau apa? Apa yang didemokan? Masalahnya di mana? Iya kan? Mereka tidak bisa dipakai alat, alumni-alumni Al Zaitun ini, untuk kepentingan sekelompok orang. Nggak bisa, karena mereka akan bertanya. Mereka tetap memelihara isi kepala mereka dengan otak. Karunia Jadi Tuhan itu. kalau di bangsa ini ada yang apa ya menuju kebenaran berpancasilais itu dianggap Salah, haram, Salah. haram ya. haram, haram, Iya kan? haram, haram. Orang berbudaya, budaya Indonesia itu semua berlawanan ya. Haram. Ya Ini contoh lagi ya, turun. contoh. Ada kesadaran kolektif di negara ini oleh orang-orang yang ngerti hukum, oleh pakar-pakar hukum. Mereka tidak pernah mengkritik sekarang terjadi perubahan dalam sistem hukum kita. Misalnya, polisi, induk segala hukum pidana adalah KUHP. Itu yang kita pelajari di Fakultas Hukum. Induk segala hukum pidana KUHP. Sekarang pelan-pelan sudah mulai bergeser. Induk segala hukum pidana adalah fatwa MUI. Loh iya. Iya kan? Yang tidak menista agama bisa dianggap menista agama gara-gara fatwa. Kan sekarang kemarin kan muncul fatwa haram terhadap tarian Maumere sama lempar bunga itu. Kalau toh nanti rakyat NTT tetap berjoget-joget dengan tarian Maumere, maka Anwar Abbas bisa lapor polisi, Bareskrim. Maka Bareskrim berhak menangkap mereka. Karena apa? Posisi fatwa sudah di atas KUHP. Saya ingat kasus Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian mengatakan, Tuhanmu lemah. Tuhan ya, kalimat Tuhan tanda kutip. Tuhanmu lemah. Padahal di ajaran Islam katakan ada ayatnya, tiada Tuhan, tak ada Tuhan selain Allah. Berarti kan di Islam kan nggak ada Tuhan, yang ada Allah. Tetapi pada saat si Ferdinand Hutahian ngomong Tuhanmu lemah, langsung keluar fatwa MUI bahwa Ferdinand Hutahian sudah menista agama. Tangkap, penjarakan. Padahal nggak nyambung sama sekali gara-gara ada fatwa. Orang Ferdinand hanya ngomong Tuhan loh. Sementara di Islam mengatakan tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, bebas dong kita ngomongin tentang Tuhan. Mereka tidak perlu protes karena memang di ajaran mereka nggak ada Tuhan. Iya kan? Yang ada tiada Tuhan selain Allah. Harus kan ketika kita ngomongin, kalau Ferdinand Hutahian ngomong Allahmu lemah, baru salah dia. Baru boleh dihukum. Tapi kan dia ngomong Tuhan. Tapi hanya gara-gara fatwa itu ya dia masuk penjara banyak. Lina, ya, Ibu Lina ya, yang di Binjai itu. Lina Mukherjee, bukan? Bukan. Yang masalah toa itu loh. Meliana.
Meliana. Iya. Ibu Meliana hanya ngomong minta volume toa dikecilin, muncul fatwa penistaan agama, masuk penjara 2,5 tahun. Yang nggak ada hubungan loh ini. Padahal di Al-Quran sering nggak ada toa loh. Coba tunjukkanlah. Kalau di Al-Quran ada kalimat toa, saya masuk Islam. Bener, saya masuk Islam. Kalau ada ya ayat di Al-Quran, Tapi memang kenyataannya tidak ada. lah ya memang nggak ada. Kenapa muncul fatwa penistaan agama? Iya kan? Yang diomongin apa? Jadi hukum sekarang yang berlaku bagaimana ini? Hukum apa lagi? Kok jadi nggak pakai gimana ya cara berpikirnya kalau orang buta hukum seperti kita ini nggak ngerti gitu loh. Makanya saya juga bingung dengan enggak gini loh. Di dalam kurikulum di secaba Polri, secapa maupun akpol, ada tingkatan pendidikan di Polri ini, Bintara, sekolah Bintara itu kan dididik selama 3 bulan atau per 6 bulan itu. Secapa berapa 1 tahun, terus akpol 3 tahun kan. Apakah dalam tingkatan pendidikan ini, 3 tingkatan pendidikan ini diajarkan bahwa fatwa MUI adalah menjadi rujukan di dalam penanganan hukum pidana? Kok setelah, saya yakin tidak ada, karena yang dipelajari tentang KUHP, terutama tentang pidana. Saya potong dulu Pak Rocky. Kalau begitu minta fatwa mohon fatwa MUI untuk persekusi gereja ini supaya ditangkap ya. Hanya itu ya permohonan kita ya. Yalah ini masalahnya. Polri ini kesulitan. Polri merasa dirinya pengampu pelaksana KUHP. Persoalannya di situ. Mereka juga tahu dan itu dipelajari mereka bahwa induk segala hukum pidana adalah KUHP. Persoalannya ketika masuk dalam ranah kenyataan, bukan dalam ranah pendidikan lagi. Sudah bergeser. Apa kata fatwa MUI lah sekarang di Indonesia ini? Panji Gumilang hanya nyanyi Havenyu Shalom. Keluar fatwa penyesatan, langsung diproses. Orang nyanyi aja bisa dipidana loh. Kan harusnya polisi penyidik kan melihat, Baris kan melihat. Apakah ada dalam KUHP larangan untuk menyanyi lagu-lagu barat, lagu-lagu negara lain? Kan hanya gara-gara itu lagu Ibrani kan? Kan sama aja itu dengan lagu-lagunya Bee Gees, ya? Atau lagunya John Lennon, sama kan sebetulnya kan? Kenapa kok yang diharamkan, difatwakan penyesatan hanya lagu dari Israel? Kenapa lagu John Lennon? Atau lagunya, ya siapalah orang-orang luar negeri atau dari Korea itu, kok nggak pernah difatwa haram? Kan sama-sama lagu. Tapi polisi kok mau gitu loh. Kok enggak? Nah inilah karena doktrin nggak boleh bertanya. Polri tidak, ketika muncul fatwa, Polri atau penyidik tidak boleh bertanya kepada MUI. Nggak boleh bertanya. Kalau bertanya, itu polisi masuk neraka. Takut. Langsung takut. Inilah kacaunya bangsa ini. Apakah Polri tidak sadar? Oh sadar. Ada pergeseran kedudukan KUHP terhadap fatwa. Ada. Mereka sadar itu. Segala sesuatu fatwa. Di channelnya Pak Hendro saya mengatakan, sebelum penetapan, walaupun MUI mengatakan itu ajaran sesat, kan udah dilaporkan ke Barreskrim bla 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 segala macam. Maka waktu itu Barreskrim belum menetapkan sebagai tersangka atau belum memanggil. Saya bilang di channelnya Pak Indro, gak bakalan. Polri itu nunggu fatwa dari MUI. Begitu keluar fatwa, langsung Pak Panji Gumilang diproses. Iya kan? Rujukannya hanya fatwa.
negara ini rusak karena rujukan fatwa. Saya khawatir nanti Pilpres 2024, ketika calon terpilih tidak sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok syahwat kekuasaan yang ada di MUI, maka MUI bisa mengeluarkan fatwa bahwa presiden terpilih haram dilantik jadi presiden. Maka DPR juga nggak bisa melantik, bro. Takut sama fatwa. Sebagai contoh kasus Panji Gumilang ini kan, kenapa DPR diam aja? Terjadi keributan kayak ini, DPR diam. Bahkan Presiden Jokowi pun diam. Kenapa? Ya karena mereka takut sama fatwa. Saya takut sama fatwa. Ini kan hanya perbedaan F dan S doang kok. Fatwa sudah berposisi sebagai ya seperti wahyu Allah lah. Seolah-olah wahyu Allah fatwa ini. Bedanya dengan S, satwa adalah makhluk hidup yang perlu dilestarikan. Maka orang-orang yang MUI itu memang sengaja dilestarikan. Ya, beda fatwa dan satwa kita tahu kan. Satwa adalah anak-anak. Satwa itu adalah ciptaan Tuhan yang berkaki 4 yang perlu dilestarikan keberadaannya. Tetapi kalau fatwa anak-anak, nah ini, kalau udah keluarkan fatwa, orang udah takut semua. Tunduk. Inilah celakanya. Celaka 12 di sini. Ya. Ada orang perkawinan agama kemana ribut di ILC. Bla 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 bla, fatwa haram kawin beda agama. Udah nggak ada yang berani. Fatwa bisa mengekang kepribadian seseorang. Fatwa bisa mengekang hidupnya orang. Fatwa bisa membunuh nasib orang. Cobalah MUI bikin fatwa kepada pemerintah. Haram hukumnya kalau ada pengangguran di Indonesia. Supaya pemerintah takut, penyedia tenaga kerja takut semua. Kan harusnya seperti itu kan? Kalau Iya, kalau mudah-mudahan, MUI, Pak Gerung. ya kalau Mudah-mudahan MUI ada memang, fatwa seperti itu. kalau MUI merasa memang mewakili umatnya, atau minimal lah fatwa MUI haram umat Muslim pengangguran. Fatwanya ditujukan ke pemerintah. Ya kan harusnya seperti itu. Nah kalau MUI berani mengeluarkan fatwa seperti itu, aku dukung. Walaupun aku bukan Muslim, tapi aku dukung. Kalau MUI berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya di Indonesia masih ada Muslim yang pengangguran atau yang miskin, saya dukung itu. Bukan fatwa malah mengebiri nasib orang. Fatwa malah menjadikan penderitaan bagi orang lain. Fatwa mengekang adat budaya. Fatwa muncul malah bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tuhan sendiri tidak pernah, Allah sendiri tidak pernah mengatakan, lo salah, lo salah, lo salah, lo masuk neraka, lo masuk surga. Nggak pernah. Yang pernah ngomong itu hanya Abdul Somad. Abdul Somad merasa dirinya seorang malaikat. Allah tidak pernah ngomong, lo masuk surga, lo masuk neraka. Tapi Allah pernah ngomong ke Somad, lo tidak bisa masuk Singapura. Oh, itu benar langsung, nggak bisa masuk Singapura, kan gitu kan? Tapi kemarin Itu ini Pak, baru, kemarin saya ya, sempat nonton video ya, itu juga pernyataan Ustadz katanya justru di Quran itu nggak ada kata surga, Pak. Ya, ya memang apapun tidak ada. lah. Cuma garden atau taman katanya itu, bukan nggak ada kata surga. Saya Ya, kaget tuh, ada gitu loh. memang tidak ada, bro, Pak. Memang tidak ada. Di dalam di dalam Al-Quran hanyalah dikatakan jannah. Jannah itu adalah sebuah taman, hanyalah Ya, taman. ya, Itu betul. jelas sekali. Ya, betul, jannah. Nah, Ya sekarang kan tadi, baik kita. Saya mau buat closing dulu ya, bro. Biar tidak jangan memanas. dulu Pak, jangan dulu Pak.
Allah itu memang tidak punya surga, Pak. Yang punya surga itu Abdul Somad, Pak. Oh iya. Ya, saya belajar daripada apa yang sudah dikatakan tadi. Ya, dunia ini semakin gentar, manusia ingin mengasah diri seperti sebagai Tuhan. Nah, kita orang Kristen juga harus belajar juga, jangan menghakimi di antara sesama dengan apapun ya, kalau ia salah itu ditegur bukan dengan amarah ya. Nah, namun kalau sesuai dengan apa yang Pak Oki belum katakan tadi, itu bukan beliau marah, berarti beliau tidak mengasihi, bukan maksudnya begitu, tapi maksudnya itu dia sangat menyayangi, dia mengasihi anak bangsa Indonesia yang sekarang di dalam kegoblokan ya, terus ditawani dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hati nurani manusia. Ya, saya pun melihat sendiri hal itu bukan hanya kata beliau, tapi itu fakta dan nyata, data dan juga semuanya. Nah, saya ingin katakan di sini juga, namun apa yang dikatakan Bro Pabe semalam, misalnya dia tayangan itu Bro Pabe, sebenarnya 80% mereka itu bukan kerana penginjilan yang mereka yang menerima Tuhan Yesus di Indonesia itu, karena mereka itu menerima dari ungkapan kuasa Roh Kudus dan juga mereka belajar sendiri mencari Tuhan. Nah, demikian juga ya Bro Pabe, saya mendukung apapun yang dikatakan dan kami terus membagikan segala apa yang disalurkan di dalam channel ini agar mereka makin sadar dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Haleluya. Makanya gitu Pak Yesaya. Saya ngomong lebih vulgar kayak gitu supaya mereka sadar dan langsung belajar, Pak. Kan gitu, Pak. Saya teringat juga apa kesaksian Musdab Hasan Joseph. Iya, kalau orang sudah mabuk agama, seperti orang mabuk, bro. Kalau waktu mereka itu terbakar, kalau kita tidak tendang, dia tidak akan sadar juga. Ya memang begitu juga, seperti saya juga dulu. Saya dulu kalau tidak ditegur dengan keras, saya pun tidak mengenal Tuhan juga, bro. Saya melihat mereka itu adalah gambaran sebuah daripada kehidupan saya juga, masa lalu saya. Demikian, bro. Terima kasih. Gini. Ini pesan nih, ada pesan. Bro Fapel, ada satu anak bangsa kita di Bogor, bro. Aku juga sudah baca beritanya. Ini dari LC juga minta supaya itu diangkat. Ya. Kasus Bogor yang pedagang itu, bro. Pedagang, dia bukan toko. Di next kita bahas itu. Hanya gara-gara fatwa, hanya gara-gara. Padahal dia nulisnya kan di beranda medsos dia. Dia mengkritik kok ada perintah dari seorang Habib ya yang melarang orang beli di toko dia. Iya, ada beritanya itu. Maka dia udah mulai bangkrut, kemudian dia nulis di media sosial dia, kemudian dilaporkan sama Habib ini. Iya, ditangkap, bro, ditangkap. Nah, ini perlu kita, walaupun kita beda agama, saya tidak melihat beda agamanya. Saya melihat kebangsaannya, bro. Betul. Ada juga kita ini, beda, bro. bro. Ada juga satu video yang saya dapat juga ini, bro, di WhatsApp ya. Ini video. Shalom Pak Presiden Joko Widodo, Shalom Pak Kapolri, Shalom Pak Kapolda Sumatera Utara. Nama saya Krismawati Harefa, asal saya dari Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Menyampaikan keluhan kami kepada Bapak Kapolri dan kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara. Di mana 3 bulan yang lalu, kami dikeroyok oleh sekelompok orang di rumah kami. Mama saya dipukul sampai berlumuran darah. Kakak dan adik-adik saya yang masih di bawah umur dibanting sampai seluruh badan mereka mengalami sakit yang paling parah. Sekarang mereka dalam keadaan proses penyembuhan. Kasus ini sudah kami laporkan kepada Polres Nias Selatan dan tidak ada titik terang, tidak ada kejelasan. Kami ditakut-takutin dan akhirnya tanggal 20 Juli 2023 kami dijadikan tersangka. Sekarang kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk segera memproses dan menindak oknum polisi yang telah menjadikan kami tersangka. Kasihan loh ini. Kami angkat, bro. berharap supaya Bentar. kami dibebaskan dari tersangka.
saya akan Hmm. bikin disclaimer bro ya. Hmm. Ini nanti kita perjuangkan, kita angkat bro, kita bahas. Tapi ada disclaimernya gini bro. Mahfud MD nggak bakalan bersuara. Karena ibu ini tidak pakai jilbab bro. Ingat Oh. kasus Lampung bro. Seorang anak SMP yang mengkritik wali kota itu bro. Hmm. Ya kan, itu di Lampung kalau nggak salah. Di Bengkulu atau Lampung itu. Anak SMP yang rumah neneknya jalannya rusak oleh perusahaan sawit. Kemudian dia lewat TikTok, kemudian dia dilaporkan oleh wali kota ke polisi, sempat dijadikan tersangka, anak SMP ini. Tiba-tiba Mahfud MD ikut bersuara. Karena apa? Karena perempuan anak SMP ini kan langsung viral itu, gara-gara Mahfud MD ikut ngomong. Hmm. Kenapa? Karena perempuan SMP ini pakai jilbab. Paham? Hmm. Nah, ibu ini dari Nias, dia tidak pakai jilbab. Harusnya ibu ini pakai jilbab dulu tadi. Jilbab. Kalau tidak pakai jilbab, mau tidak peduli, Mahfud MD nggak peduli. Nggak peduli, dia percaya aja nggak peduli. Ya, Kasihan loh. Rakyat kecil ini kayaknya diabaikan sekali. Bahkan mereka yang korban, mereka yang dijadikan tersangka. Ini kan lucu juga negara ini kalau begini nih. lah iya. Iya, Ya, karena dia dikuasai Iya. Fatma, bro. yang sedihnya itu bro pabrik anak kecil itu diempas apa semuanya. Ya kalau masih saya belum mengenal Tuhan ya, agak kecil juga orang ini kalau walaupun dia Kapolri ya. Tapi Nah, ini kan kita saya- angkat. sudah- Kita angkat aja, bro. Kita bicarakan terus-terusan, bro. Ya besok lah rencana kita angkat itu besok supaya Nah, tapi beritanya harus faktual, bro ya. Jangan hoax, bro ya. ya iyalah masa kita Harus akan fakta-fakta. Kita tidak boleh nebar hoax, nebar fitnah. Tapi fakta yang benar. nggak ada Katakan hoax. benar kalau itu benar, katakan salah itu salah. Katakan bajingan kalau mereka itu memang bajingan, kan gitu. Betul. Iya. Iya kan? Nggak bisa mereka bukan bajingan karena mereka donatur katanya. Wah, hasilnya kan masuk ke kota kan gitu. Ada zakatnya ada. Enggak, dia tetap bajingan kan gitu. Bajingan jangan menyamar. Kalau aku orangnya bela-belaan, bro. Bajingan ya bajingan. Entah itu pendeta kayak ngaku pendeta, lu bajingan, aku bilang gitu. Oh, saya pendeta, lu bajingan. Kalau lu pendeta, lu tidak seperti itu perbuatan lu. Kan gitu. Kalau lu ulama, nggak mungkin lu mencabuli perempuan-perempuan kecil. Lu tetap bajingan, kan gitu. Oh enggak, saya ulama. Bukan, Anda bukan ulama. Anda malah mempermalukan agama Anda. Anda mengaku ulama, tapi perbuatan Anda, perbuatan bajingan. Itu kalau mempermalukan agama Anda. Kan gitu lah, bro. Hmm. Ingat nggak perintah dari Jaksa Agung? Karena ini penyakit bangsa Indonesia. Ketika bajingan-bajingan ini, bro, diproses hukum, bro. Di pengadilan langsung pakai kerudung semua, bro. Pakai jilbab semua. Iya kan? Itu Jaksa Pinangki bergaya di medsos, tidak pernah pakai jilbab. Giliran masuk persidangan gara-gara korupsi, wah pura-pura pakai jilbab. Hampir semua. Begitu masuk persidangan langsung pakai jilbab. Senjata itu yang dipakai, bro. Maka perintah Jaksa Agung jelas. Wah sekarang lah, yang laki-laki langsung pakai peci, bro. Yang perempuan langsung pakai jilbab. Padahal ketika mereka melakukan tindakan bajingan, nggak pernah mereka pakai simbol-simbol kayak gitu. Ini fakta loh. Iya itu kan menunjukkan bahwa mereka sudah insaf Pak. Jadi hukuman bisa ringan nantinya gitu loh. Insaf dari mana? Bajingan nggak ada insaf, bro. Itu kan trik Pak, trik di pengadilan. Kenceng terus aku ya. Pakaian Gimana tanggapannya Pak pakai ada Tihin?
Oke, saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau kita menyimak ya kejadian-kejadian seperti itu, tidak usahlah kita berbicara agama ya dari segi kemanusiaan. Bagaimana Ya, hati mereka gitu? Apakah nggak merasa mereka bagaimana kalau orang lain berbuat seperti itu kepada saya? Itulah dari segi betul. kemanusiaan ya. Ya, Tapi betul. ini mungkin yang paling apa ada pembantuan seperti Amsal 26 ayat 11 ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Betul. Terus satu lagi, Amsal 18 ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Kira-kira Luar seperti biasa. itulah. Luar biasa. Jadi, Ya, betul. jadi mungkin ya firman Tuhan sudah mengutarakan seperti ini, mau bilang apa kita ya. Cuman harapan kita sih sebenarnya seperti yang dibilang Pak Rocky, bukan kebencian yang kita tanamkan. Supaya bangsa ini sadar ada pembunuhan ini yang dibawa dari entah dari mana itu dari Yaman, terserah lah ya. Tapi akhir-akhir ini memang kita merasakan kok bagaimana bangsa ini malah mundur ya, malah mundur peradabannya. Jadi kita sangat-sangat prihatin. Kritik kita sebenarnya supaya Pancasila itu ditegakkan. Nah, karena itu sudah mencakup keseluruhan untuk apapun yang kita perbuat itu sudah mewakili semuanya. Baik bertuhan, berapapun itu namanya, Pancasila itulah satu-satunya pedoman berbangsa ini. Tapi sekarang ini ya kita lihat ya, bagaimana para penegak hukum itu, aduh ampun, bagaimana nanti itu. Tapi biarlah mereka nanti, karena hidup ini hanya sementara ya, jadi mereka akan menuai apa yang mereka perbuat. Hanya itu aja mungkin yang bisa Ya, saya sampaikan. ya, betul sekali. Jadi tidak ada yang akan lolos dari penghakiman Allah. Makanya selama kita hidup, ya mari berbuatlah yang baik setidak-tidaknya. Dan ya kalau mau bebas ya dari penghukuman Allah yang menyala-nyala itu ya solusinya cuma satu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah di dalam Tuhan. Nikmati berkat-berkatnya. Ya, karena hanya Yesus yang mengajarkan tentang kasih, cinta, perdamaian. Yang lainnya seperti itulah fakta-fakta di lapangan. Hancur berantakan. Apa yang mereka